Halo pemirsa yang ada di depan TV, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga dalam kondisi baik ya, dan tentunya siap menikmati berita-berita viral pilihan yang akan kami sajikan. Yap, bener banget. Gak ada lain, gak ada bukan, yakni di Celeb On News Viral. Gak viral, gak bakalan terkenal. Ya udah, gak usah berlama-lama kayak nungguin jawaban pacar. Maksudnya gimana? Maksudnya ya udah langsung aja yuk, mari kita tonton. Setelah sempat 2 tahun tertunda, warga Muslim Indonesia akhir tahun ini bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, berhaji ke Tanah Suci. Euforia para jamaah menyambut kepergian pun digelar di mana-mana oleh para keluarga jamaah haji. Meski baru sebagian kecil yang berangkat ke Tanah Suci, namun tak sedikit ulah unik yang mengundang tawa, bahkan haru oleh ulah-ulah jamaah haji kita. Berikut ini kami rangkum untuk Anda di segmen Serba-Serbi Jamaah Haji. Jamaah haji asal Lamongan ketahuan bawa cobekan. Ada-ada saja tingkah jamaah haji asal Indonesia yang hendak berangkat ke Arab Saudi tahun ini. Petugas embarkasi dibuat heran dengan barang-barang bawaan jemaah yang tak biasa. Baru-baru ini viral seorang jemaah haji kloter 5 asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ketahuan bawa cobek dalam tasnya. Tampaknya si jemaah prepare banget. Cuaca panas di Tanah Suci cocok dan pasnya rujakan, makanya bawa cobekan. Tak kalah nyeleneh dari jamaah haji asal Lamongan embarkasi Surabaya. Benar-benar ekstra terkejut. Saat memeriksa koper milik para jamaah, petugas mendeteksi uang sebesar 150 juta yang disimpan di dirijen. Usut punya usut, ternyata uang tersebut milik 5 orang jamaah yang disimpan dalam satu koper sebagai persiapan selama di Tanah Suci. Nah, kalau yang ini, Anda boleh setuju atau enggak. Ini sangat Indonesia bingit. Nggak bisa pergi kalau nggak bawa uang cash. Bahkan dinantikan setiap 30 tahun sisihkan rezeki, tukang beca ajak istri naik haji. Bicara ulah jamaah haji kita memang tak ada habisnya. Selalu saja ada cerita setiap tahunnya. Kang Eme yang sehari-hari bekerja mengayuh beca di Majalengka tak bisa menahan tangis haru saat ia dan istri akhirnya menginjakan kaki di kota Nabi, Madinah Munawwarah. Apalagi mengingat perjuangannya ke Tanah Suci tahun ini tidak gampang. Ia dan istri butuh waktu 30 tahun menabung sampai akhirnya bisa benar-benar memenuhi panggilan ilahi menunaikan ibadah haji. Ngabeca terkenging. Ya nabung-nabung lah dikit-dikit. Kalau dapat 30 ditabungin 10, 30 yang buat nasito. Mahit tidak mahit, cukup tidak cukup. Tapi niat tabung kan. Para selebriti pergi haji berkat undangan langsung dari Saudi. Ya, ibadah haji adalah perkara panggilan ilahi. Tak perlu menunggu kaya raya, jika Allah sudah menghendaki, apapun profesi dan kondisinya bisa terjadi. Faktanya, Seraja Podcast Deddy Corbuzier yang baru saja melepas masa lajang dan menyandang status mu'alaf, tiba-tiba ketiban rezeki. Bersama guru spiritualnya Gus Miftah, Rizky Bilar dan Lesti, ia bakal menunaikan haji berkat undangan langsung dari kerajaan Saudi. Era milenial memang penuh dengan kejutan yang tak terduga ya pemirsa. Generasi micin ini memang identik banget dengan kelebayannya dalam segi apapun. Makanya anak zaman now sering banget dipanggil dengan sebutan alay.
Ya maklum aja sih, eranya semua serba gadget dan viral. Bukan kayak zaman Mimin dulu nih, yang demenannya main congklak sama gunung. Nah, mungkin ini nih yang ngebuat generasi micin demenannya ngegombal dan menjadi sobat ambyar. Aduh, aduh, aduh. Sejak dewasa. Biasanya nih, waktu yang sering digunakan dengan kekonyolan masa sekolah adalah momen jam istirahat. Kayak beberapa momen kocak kelakuan murid yang mencoba menggoda para guru dengan gombalan maut. Pak, maaf Pak, Iya, mundur dikit, kenapa? katanya kelewatan. Ibu tahu gak bedanya itu sama AC? AC apa? Kalau AC untuk menunjukkan ruangan, kalau ibu untuk menunjukkan hati. Lamar kekasih di bangku kuliah. Nggak mau kalah dengan anak SMA, para mahasiswa juga lancarkan aksi gombalnya. Parahnya nih, ketika mata kuliah dimulai bukannya ikut belajar, mahasiswa-mahasiswa ini justru lamar cewek idamannya. Sebenarnya pacaran itu halal tapi setelah nikah. Pertanyaan saya yang kedua ini, Bapak waktu lama lagi untuk saya halalin kamu? Pertanyaan saya, berapa gram emas yang harus saya siapkan untuk menghalalkan kamu? Seharusnya sekalian bawa peralatan sholatnya dong, biar dibayar tunai. Gombalin bupati di depan istri, siapa takut? Kejadian tak terduga dialami mantan aktor sekaligus Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan. Hengky malah jadi sasaran gombalan seorang siswi di sana. Semua berawal ketika Hengky menunjuk salah satu siswi dan mintanya menyebut manfaat KTP. Adik, ayo, manfaat KTP. Berguna juga buat kita kalau mau pergi ke luar negeri gitu. Ya. Terus kuliah. Udah. Buat nikah juga? Iya, buat nikah. Terus buat pengen nikah juga? Pengen sama bapak. Ya ampun, apa nggak berasa kayak uji nyali itu siswi gombalin Kang Hengky depan baksonya? Sekolah dulu yang bener ya, Dek. Bertemu idola kadang emang bikin salting plus deg-degan, ya nggak sih? Selain ingin ngobrol lebih lama, biasanya berharap bisa berlanjut ke tahap selanjutnya. Kayak salah satu siswa berikut ini yang ngegombalin Agatha Chelsea saat lakukan kunjungan di sekolahnya. Dengan tanpa ragu dan malu, bocah SMA itu ungkapkan rayuan mautnya. Kak, boleh minta fotonya nggak? Boleh. Tahu nggak buat apa? Nggak tahu buat apa emangnya? Mau aku kirim ke NASA. Buat apa? Biar orang-orang NASA pada tahu ada yang lebih indah daripada bintang. Di era digital seperti saat ini, segala informasi dan peristiwa begitu mudah didapat. Sekali saja diunggah di media sosial, dalam hitungan menit langsung jadi viral. Dari yang menghibur hingga membahayakan. Bahkan kadang dibuat semata-mata demi kebutuhan konten. Berikut ini, beberapa video viral dengan gaya dan nyali yang tak biasa saat menghadang kendaraan.
alamat di pinggir jalan. Dalam video berdurasi singkat, nampak seorang pria dengan tas bawaannya berdiri di tepi jalan seperti hendak mencegat kendaraan umum. Tapi bukan angkutan umum atau ojek yang ditunggu, melainkan pesawat. Gaya hidup yang tak biasa. Viralnya video ini juga trending karena dianggap sindir gaya seleb ala Sultan. Dari info yang didapat, kejadian ini terjadi di wilayah Papua. Oke deh, Papua punya gaya. Dihadang, nyawa melayang. Dua remaja di Tangerang, Banten sengaja hadang truk kontainer yang melintas di jalan raya saat suasana lalu lintas tengah ramai. Keduanya bermaksud menghentikan truk tersebut. Namun naas, truk tak berhasil diberhentikan dan satu dari remaja tersebut justru tewas akibat luka di bagian kepala. Aksi demi konten serupa juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Sebuah video amatir memperlihatkan dua remaja berlari untuk memberhentikan truk yang tengah melintas dengan kecepatan tinggi. Saat itu jalanan dalam kondisi licin. Seorang di antaranya berhasil menghindar, sementara seorang lain tewas terlindas truk. Awas! Kejadian guys, kecelakaan guys. Excited, berani hadang mobil taktis. Lain pula dengan video yang gak kalah viral ini. Seorang wanita nampak excited menyambut kedatangan presiden yang melakukan kunjungan ke daerahnya. Dengan nyali luar biasa, ia mencoba menghadang mobil taktis milik angkatan demi menyapa langsung sang presiden. Seketika tim pengaman presiden pun turun tangan agar wanita tersebut tidak menghalangi mobil yang membawa sang presiden. Wah, mobil taktis kok dihadang ya? Pak, mana Pak? Jalan buntu Pak? Masih nanto. Itunya di mana alamat? Kemajuan teknologi mempermudah segala urusan, tak terkecuali mencari lokasi. Navigasi petunjuk jalan atau Google Map menjadi faktor penting bagi banyak orang. Tapi, kadang sulit dipercaya saat mencari satu alamat berdasarkan Google Map, justru diarahkan ke tempat yang tak wajar. Bukan hanya nyasar, tapi juga jadi pengalaman mistis. Benarkah semata-mata hanya karena error dari navigasi petunjuk jalan? Atau ada makhluk lain yang ikut jadi petunjuk jalan? Baru-baru ini ramai sebuah mobil nyasar ke area pemakaman Malilin, Dusun Suniraja, Subang, Jawa Barat. Pengakuan pengemudi, ia mengikuti petunjuk arah di Google Map saat perjalanan malam hari dari Lembang, Bandung menuju Bekasi.
Jalanan yang gelap membuat pengemudi pun tak sadar bahwa ia masuk hingga ke TPU Malilin, Subang. Alhasil, warga pun harus menarik mobil keluar lantaran mobil terjebak di jalan sempit pemakaman dan ban mobil pun terselip. Ini adalah kejadian pertama kali mobil nyasar ke makam. Ini merupakan video yang dialami langsung oleh seorang kurir pengiriman paket di Kediri, Jawa Timur. Dalam video singkatnya, sang kurir membagikan cerita saat ia harus mengantarkan paket ke suatu alamat. Namun kurir bingung lantaran alamat yang tertera mengantarkan dirinya pada sebuah lokasi area pemakaman. Paket. Isi paket. Apakah kurir yang tersesat atau memang ada penghuni makam yang order barang? Seorang pemuda mencoba memberhentikan ojek online karena jalan yang dituju adalah jalan buntu. Sopir ojek online yang tak percaya tetap maju mengikuti petunjuk. Namun apa yang terjadi? Penasaran dengan laju ojek online, pemuda tersebut sengaja mengikutinya. Aneh, saat sampai di ujung jalan, pemuda tersebut malah melihat sopir ojek online tersebut seperti tengah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pak, mana Pak? Jalan buntu Pak? Mas Sunanto. Itunya di mana alamat? Itu orangnya Pak. Oh ya, oke. Makasih Pak. Ya, hati-hati. Pak. Pak. Hei, Pak. Ke bawah. Ngapain, Pak? Ngapain? Hah? Ya udah, nggak usah diladenin, Pak. Gaya tuh, gaya tuh, gaya tuh, gaya tuh. Wah, gimana? Seru-seru kan, Besti? Ada kocaknya, ada merindingnya juga. Dan gak kerasa nih, waktunya Celeb On News Viral pamit. Jangan sedih gitu dong, karena kami akan berjumpa lagi besok hari bersama video-video lucu, seru, tegang, dan gak kalah keren deh. Nantikan kehadiran Celeb On News Viral ya, hanya di MNC TV, selalu di hati. Celeb On News Viral, nggak viral, nggak bakalan terkenal.